kalau kita buka mata nggak ada orang kasih penghargaan pada orang yang nggak naik kelas, pelacur, nggak ada. Tapi kan kacamata religi sebenarnya harusnya punya peluang, meskipun nggak selalu ada, untuk memberikan ruang. Waktu itu nggak bisa pulang dalam jangka waktu lama karena selesai di sayembara lah sama sindikat, karena dipikir saya mata-mata polisi waktu itu. Jadi keluar dari sindikat itu sangat sulit, nyawa taruhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun lo nonton video ini. Ketemu lagi bareng gue Ali di Ngobrolin Hidup. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang juga luar biasa, selalu luar biasa tamu-tamunya, yang gue yakin gue akan belajar banyak dan lo semua juga insya Allah bisa belajar banyak dari tamu kita hari ini. Ada Bang Yery Pati Nasarani. Siap. Apa kabar Bang Yery? Baik, makasih, thank you udah diajak join. Saya yang thank you udah datang ke sini jauh-jauh 1,5 jam. Kalau saya sampai benar-benar thank you banget udah meluangkan waktunya ke sini untuk berbagi sama kita, sama semua yang nonton, semua dengerin di sini. Bang Yery, saya melihat Bang Yery sebagai banyak, kalau saya ngeliat di mata saya gitu ya, nanti tolong dikoreksi kalau salah gitu ya. Pegiat anti narkoba ya, sebagai seorang pendeta iya, pemuka agama gitu ya. Kemudian pegiat anti narkoba, kemudian sebagai pembicara publik juga gitu. Kemudian mengelola yayasan juga gitu kan, Roni Pati Nasarani Foundation gitu. Betul. Dan juga punya perjalanan yang sangat menarik juga. Kalau kita langsung masuk aja nih, aja. Bang Yery, kita langsung cus gitu ya. Awal mulanya kepedulian dengan pertama, kalau dengan anti narkoba dari perjalanan Bang Yery sendiri sebagai pengguna juga gitu. Dan sampai juga akhirnya memutuskan untuk menjadi pemuka agama juga, menjadi pendeta juga. Itu ceritanya gimana Bang Yery? Ya sebenarnya kan dari masa lalu lah pasti satu pemicu. Ya which is menyadari bahwa menjalani nyawa serep kurang lebih begitu. Ya karena ngadepin satu realita yang harusnya belum tentu bisa ada nih sekarang nih. Kayak dulu pernah overdosis, dibuang orang di got, dan beberapa kali kejadian-kejadian ekstrim yang sepertinya lolos dari maut gitu. Nah lalu ketika berusaha untuk bangun masa depan nih, nah ternyata menemukan sebuah senjata, saya sebut senjata, yang ampuh untuk bisa mencegah maupun memulihkan, yaitu kepedulian. Core-nya di situ sih. Kepedulian. Jadi kayak saya kasih contoh. Berapa tahun lalu waktu saya sekolah itu, karena sudah depresinya, saya pernah coba bunuh diri, minum racun serangga, ketolong orang tua waktu itu udah saking deepnya. Lalu saya berpikir, apakah hukuman mati bisa membuat orang jera? Saya pikir enggak, karena saya sebelum dihukum mati saya udah hukum diri saya sendiri untuk mati. Sedangkan hukuman mati itu kan kayak satu final hukum yang diharapkan orang buat orang jera gitu loh. Kalau itu waktu itu sampai level merasa ingin bunuh diri, kalau nggak keberatan saya tanya itu seperti apa yang terbersit dalam pikiran sampai akhirnya mendingan gue mati aja ketimbang gue melanjutkan hidup gitu. Ya tadinya kan nggak ada masalah ya, dalam artian punya masa depan dan sebagainya. Lama-lama kan karena kehidupan dengan drugs ini sebenarnya pemicunya, which is kita ngalamin masalah sosial. 2 kali dikeluarin waktu SMP sekolah, 8 kali waktu SMA. Orang menjauh, nggak ada orang mau main. Nah dulu saya pernah ikut acara keagamaan nih, harapannya bisa ketemu Tuhan atau paling enggak jadi baik dikit lah. Nah tapi karena di umur berapa nih? Itu umur belasan kok, belasan. Artinya sudah menggunakan? Sudah menggunakan. Jadi lagi mencari jalan untuk pulih. Tapi ternyata di 3 hari acaranya itu 3 hari. Hari kedua saya dipulangin sama pembimbing rohaninya, gitu loh. Jadi bayangin, institusi rohani pun cukup melakukan rejection yang cukup kuat. Jadi saya sempat pesimis lah dengan agama karena perlakuan itu.
Itu satu. Kedua, yang saya cerita tadi, bergaul dengan teman-teman yang istilahnya brotherhood lah. Tapi pas OD, overdosis, mereka buang saya di got. Nah, which is di situ kan apa ya? Seperti saya terima sebuah informasi bahwa saya ini lebih hina dari sampah. Sampah aja dibuang pada tempatnya. Saya dibuang di got ini oleh teman, teman-teman iya. itu sendiri gitu. Jadi kalau orang rame-rame make, lalu ada yang overdosis, rata-rata orang akan lakukan itu karena nggak mau berurusan dengan polisi, which is kan karena drugs. Iya. Nah dari situ kan istilahnya gini, surga nolak, neraka juga nolak. Kampus mana yang mau terima saya? Siapa mau jadi istri saya? Siapa mau jadi teman saya? Siapa mau jadi sahabat saya? Jadi mungkin buat beberapa orang lebih baik mati. Akhirnya saya menyetujui. Saya pun menjustifikasi bahwa ya oke, saya sampah, saya akan perlakukan diri saya kayak sampah. Akhirnya mengkerucutlah itu semua sampai satu titik satu malam. Saya tulis surat buat orang tua. Saya bilang udah jangan salah-salahan lah ya. Kalau saya mati udahlah. Memang mungkin ini takdir dan nasib saya. Udah saya minum. Nggak sadarkan diri selama beberapa jam. Minum pakai Baygon atau apa? Iya, Baygon. Waktu itu Baygon kan, itu kan Baygon semprot kan ada cairnya. Iya, kayak isi ulangnya apa itu. Iya. Itu. Akhirnya ketolong papa saya. Nah itu menjadi apa ya? Buat saya sadar bahwa sulit banget. Nah setelah itu ternyata saya sadar bahwa saya punya orang tua yang mengasihi dan mencintai saya. Setelah itu ini besok paginya atau sekian enggak, jadi kemudian maksud saya gini, dalam perjalannya waktu ya tersadarlah saya seperti orang bangun gitu bahwa waktu saya kenapa-napa mana yang lain, pasti orang tua saya. Nah itu mempermudah saya untuk pulih, juga mempermudah saya untuk lihat Tuhan saat itu, yang which is sulit banget waktu itu saya lihat Tuhan. Sorry kalau aku boleh tanya lebih jauh ya, kalau balik sedikit. Sebelumnya pun dari keluarga pun juga tetap support saat masih sebelum untuk bunuh diri ya. Nah kalau aku boleh tanya apa yang berbeda yang membuat yang sebelumnya tidak melihat dan sekarang melihat? Iya karena adiksi itu kan. Jadi ketika tahapan orang menggunakan adiksi, coba-coba, mulai masuk dalam apa sih orang bilang sifat toleransinya adiksi tersebut, mulai pakai lebih banyak, mulai kenal circle-nya, sehingga kita ada dalam satu kehidupan, apalagi dalam satu fase orang benar-benar enjoy dan menikmati itu kayak punya dunia sendiri. Apa aja hal-hal baik dia akan tolak karena dia nomor satu, bangun pagi cari narkoba, siang cari ini cari nggak ada duit nyolong sana semua, bener-bener tenggelam gitu yang dibilang lingkaran setan. Nah jadi orang mau baik mau apapun kita gitu kan, gitu. Jadi sebenarnya ada pemicunya, setelah itu ada pemicunya. Jadi papa saya itu kan pemain bola, legendnya Indonesia lah orang bilang. Nah timnas, timnas, pelatih, dia bapak futsal juga, komentator bola juga. Jadi dia sama bola tuh kayak agama kedua lah. Gilanya tuh gitu. Nah satu kali dia kan dinobatkan sebagai pelatih terbaik dan termahal, jadi the best coach. Nah saya hancur, yang saya cerita itu. Nah jadi satu kali dia harus milih bolanya atau anaknya. Nah kita kan keluarga anak pemain bola tahu nih, kita piring dapur semua dari bapak bola. Jadi nggak mungkin lah dia ninggalin bola. Tapi satu kali dalam sebuah kejadian dia memutuskan, kita kaget sepihak itu. Konsekuensi di situ adalah kita mesti jual rumah terus supaya ada pemasukan. Tapi dia berpikir bahwa kalau mau jadi orang hebat di mata anak-anak dulu. Nah itu rangkaian-rangkaian informasi yang menggiring saya kepada sebuah kesadaran. Nah, akhirnya dia memutuskan ninggalin, dia dampingin saya tuh. Dia rintis tuh dulu SSB. Terus dia dampingin saya. Jarang orang tua mau coba dampingin. SSB ini maksudnya? Sekolah sepak bola. Oh iya. Kan dulu awal-awal tuh si papa yang rintis, baru sekarang menjamur. Nah satu kali saya digebukin rame-rame karena dituduh maling di sekolah. Nah
Memang waktu itu saya maling, cuma yang ini bukan saya yang maling. Oh, pernah tapi pas digebukin sebetulnya bukan Bang Giri. Iya, orang lain duluan, cuma track record kan saya. Saya yang dimasa orang, dipanggil lah papa dari lapangan bola, masuk berdua, diteriakin maling sama satu sekolah. Nah, kalau si papa diteriakin hebat di Gelora Bung Karno, kita anak-anak bosen. Nah ini masuk berdua diteriakin maling, itu menurut saya mungkin peristiwa paling emosional saya dengan papa saya. Anaknya jangki buat rusuh plus bikin malu papanya. Jalan kami berdua, nunduk aja saya. Nah buat saya ini legacy, warisannya papa saya. Papa saya udah 12 tahun meninggal. Tiba-tiba dia rangkul saya, terus dia bilang gini, kamu bukan maling tau nggak? Kamu tuh anaknya papa, angkat muka kamu, jalan lagi. Nah itu seperti ada sebuah kekuatan yang besar banget datang. Kami jalan berdua. Akhirnya saya dikeluarin dari sekolah itu. Tapi waktu dia dilakukan itu, saya seperti menemukan sebuah power lain gitu loh. Energi lain yang lalu saya mulai merasa sepertinya energi ini lebih besar, lebih nikmat dibanding kehidupan saya dengan drugs. Lebih nikmat dibandingkan jadi saya menemukan lebih enak dari drugs, dari lebih hebat impactnya, yaitu kepedulian, cinta, kasih secara spesifik yang dilakukan oleh orang tua saya, lebih spesifik lagi yang dilakukan oleh ayah saya sama saya. Nah itu menjadi sebuah chord, seperti ada sebuah modul permanen di dalam pikiran dan hati saya bahwa sebuah kepedulian selalu melahirkan benih sejarah baru di kemudian hari. Kepedulian akan sampah yang dianggap orang pun itu bukan sebuah kebodohan, sekalipun orang menganggap sebuah kebodohan. Memberi kesempatan kedua, memberi ruang gagal. Nah di situ saya melihat bahwa berarti bukan cuma saya, bangsa ini juga punya harapan. Orang-orang bisa punya harapan ketika saya berhasil mengkampanyekan kepedulian organik lah katakanlah, yang muncul dari hati, sekalipun itu spontan, tapi punya potensi untuk mencegah juga menanggulangi. Itu seperti culture baru yang saya kenal, lalu terjadi namanya tabrakan budaya. Tabrakan budaya. Apa karena waktu itu masih kan waktu saat kejadian itu meskipun bukan Bang Giri yang maling, tapi kata di Bang Giri bilang sebelumnya memang iya sih ngambil. Apakah artinya saat itu pun di hari itu kejadian itu masih ada dong mental yang untuk ngambil dan seterusnya seperti itu gitu ya? Itukah tabrakannya di situ kah atau apa? Enggak, tabrakan bukan di situ. Maksud saya gini, itu gimana? Terjadi sampai hari ini, stigma negatif, pandangan orang kepada orang gagal. Ya kan, kebencian ketika seseorang dilihat. Makanya menurut saya sangat sulit menyelesaikan sebuah krisis tanpa ada sebuah kepedulian yang tulus. Artinya gini kalau ngomong gampangnya, cuma yang kita kasihi yang bisa kita rubah. Kalau mau rubah sesuatu, belajarlah mengasihi, karena kita punya energi. Kenapa? Karena kayak papa saya ambil contoh papa saya. Dia patah kaki 2 kali, giginya ompong 2 kali, tapi dia nggak pernah ganti olahraga tuh, main pingpong. Karena dia cinta sama bola, sekalipun bola melukai dia berkali-kali. Kalau kita cinta sama bangsa, kadang-kadang bangsa ini melukai kita, tapi nggak akan membuat kita benci sama bangsa ini, sekalipun kita terluka berkali-kali, karena core-nya cinta dan kepedulian. Nah itu yang saya bilang tabrakan budaya. Satu sisi pecandu narkoba, artis, dia pecandu, dibawa dengan senjata lengkap, dikasih baju orange, dipertontonkan seperti teroris, membangun narasi kebencian kepada orang-orang yang seperti ini. Satu sisi membangun sebuah kepedulian, menganggap pecandu juga bagian dari anak bangsa yang berhak sehat, berhak punya masa depan, dan bisa kembali berdiri di 2 kakinya dan raih masa depan. Itu yang saya bilang tabrakan budaya. Kalau sekarang beberapa kali kayak tadi Bang Giri bilang, kita sering melihat apakah artis atau siapapun misalnya gitu ya, yang tadi dipertontonkan karena narkoba ditangkap kemudian dipertontonkan gitu.
Kalau di mata Bang Iri, apa sih yang dirasain saat melihat kayak gitu di TV misalnya? Iya, saya miris sih. Maksudnya saya sedih karena harusnya tidak diperlakukan seperti itu, menurut saya. Ya, ketika orang menggunakan drugs, dia menggunakan zat adiktif, which is lebih tepat kalau ditangani secara kesehatan atau secara sosial, bukan secara hukum. Gitu. Kecuali dia nyolong, merkosa orang atau bunuh orang atau apapun. Gitu. Ini adalah sebuah bagian karena angkanya sekarang tinggi sekali. Angka kematian pun kalau kita akumulasi 2-3 tahun ke belakang jauh di atas angka kematian COVID hariannya. Which is ini adalah sebuah krisis bangsa yang harusnya dilihat dari kacamata sebagai anak bangsa, bukan sebagai pesakitan, bukan sebagai musuh masyarakat. Itu kan ya saya rasa ya dia harus bersyukur karena dia artis. Kalau dia bukan artis, dia akan sulit dapat pekerjaan setelah itu. Dia akan dijauhi oleh lingkungannya. Dia pulang ke rumah belum tentu orang tuanya buka pintu. Lalu diharapkan bisa ada sebuah pemulihan yang permanen. Nah itu maksud saya. Saya yakin sih mungkin gaungnya nggak besar, tapi tindakan-tindakan kepedulian ini paling enggak akan dilihat oleh generasi selanjutnya bahwa tools yang mereka bisa punya. Supaya apa? Supaya mereka nggak pikirannya penuh dalam artian jenius, tapi hatinya kosong. Gitu. Sebuah kelebihan yang bisa menaikkan value mereka sehingga bisa berargumen di semua sektor. Mereka mau bergerak di olahraga kah, kulineri kah, religi kah, tapi kepedulian ini akan menjadi nilai tambah dimanapun kita berdiri. Gitu sih. Rasanya pengen berhenti sebentar, pengen mencerna dulu dan meresapi apa yang barusan dibilang sama Bang Iri. Jadi saya merasa harus berhenti dulu sebentar. Oke. Sangat menarik dan very insightful. Kalau saya tadi kembali lagi sedikit Bang Iri. Saat kejadian tadi yang dibilang diteriakin maling dan terus Papa tadi bilang tegakkan kepala kamu dan kamu bukan maling gitu kan, kamu anak Papa. Dan itu menjadi momen yang bisa dibilang sangat signifikan gitu, yang punya peran besar terhadap perubahan dalam hidup Bang Iri. Tapi kayak tadi saya sempat berpikir juga, tapi kan di hari itu misal paginya lah gitu ya. Itu kan masih walaupun nggak maling hari tapi kan masih terpikir mungkin gitu kan, masih ada keinginan seperti itu. Apakah setelah kejadian itu betul-betul selesai atau itu masih struggling juga? Masih struggling. Dan itu prosesnya seperti apa sampai apakah ada kejadian lain yang memperkuat itu kayak gimana sih? Itu masih struggling. Jadi nggak dep di situ nggak karena jadi tapi di situ seperti ada, selama ini kan kayak saya satu arah gitu, tapi kayak saya melihat sebuah jalan lain gitu. Artinya saya nggak sampah-sampah banget, kok mau ya papa saya. Istilahnya dia bilang saya bukan anaknya pun saya nggak akan marah karena memang saya mempermalukan dia. Oh, gitu. Itu sudah berpikiran. Udah berpikir, tapi kan memang susah karena dulu kan yang saya pakai putau, heroin, saya nyuntik tiap hari, nagih kalau nggak make. Jadi saya lewati beberapa fase terus. Tapi berbeda dengan sebelumnya. Sebelumnya kayak bodo amat lah, hari ini mau mati juga, nggak ada yang nyari juga. Tapi setelah kejadian itu sangat berbeda gitu loh. Jadi kayak ibaratnya nih, kayak orang mancing. Ikannya udah kena di kailnya, tapi masih gerak-gerak aja. Tinggal nunggu capek baru diangkat. Mungkin begitu saya rasa. Kayak ada separah-parahnya saya nggak mungkin kenapa-napa nih. Karena saya tahu kalau saya pulang ke rumah ada orang yang sayang sama saya, yang nerima saya, nggak ngelihat saya bukan karena saya benar apa enggak aja, yang mau ambil tanggung jawab buat saya, yang nggak cuma nyalain saya aja kalau saya pakai narkoba. Itu orang tua saya. Tetap, tapi lebih semangat. Akhirnya sampai satu titik mungkin 20 tahun yang lalu persisnya. Jadi saya berkomitmen, saya mau sembuh juga buat orang tua saya, bukan cuma buat diri saya. Nah di situ juga pertama kalinya saya juga ditangani secara religi. Itu sangat membantu. Artinya menurut saya pemakaian narkoba kalau nggak ketemu yang lebih enak,
sulit berhenti, dan dia itu ada di dua hal, family sama religius. Waktu saya kenal Tuhan, saya melihat dunia yang baru, angle yang baru, ini yang baru, siapa saya di hadapan Tuhan, apa yang Tuhan pikirkan ketika dia lihat orang model kayak saya, itu mengubah mindset saya, mengubah cara berpikir saya. Masih ada kecanduan nggak saat itu? Masih ada? Saat itu ada. Masih ada. Untuk kan kalau dia ngilangin di darah aja mungkin 1 minggu 2 minggu udah, tapi kan ada namanya sugesti. Udah gitu saya terlibat dengan sindikat juga. Saya harus waktu itu nggak bisa pulang dalam jangka waktu lama karena setelah saya disayembara lah sama sindikat karena dipikir saya mata-mata polisi waktu itu. Jadi keluar dari sindikat itu sangat sulit, nyawa taruhannya. Gitu, sampai saya nggak bisa pulang hampir 2 tahun. Ini saya boleh nggak saya menanya ke arah boleh okay. Silakan. Gimana keluarnya terus itu saya betul apa keluar dari situnya? Jadi setelah saya memastikan mendekati 100%, semuanya udah meninggal. Kalau enggak saya nggak mungkin bisa pulang. Karena mendekati 100% keluar maksudnya. Artinya saya tanya, sini masih ada nggak? Udah mati bro. Abang ini masih ada nggak? Udah meninggal. Abang ini masih ada nggak? Udah meninggal. OD juga atau? OD, dibunuh, mati di penjara, kena HIV, bunuh diri. Jadi satu angkatan itu kayak habis, baru pelan-pelan merangkak. Baru pelan-pelan saya baru mulai berbagi sama orang lain. Setelah circle awal saya itu mendekati clean. Bener nggak kalau saya bilang begini, Bang Yeri, bahwa jadi saat tadi Bang Yeri bilang kecanduannya masih ada waktu itu, tapi keinginan untuk berubah sudah lebih besar, begitukah? Iya, betul. Makanya kan kalau filosofi sederhana saya kan ada anjing hitam, anjing putih, itu kan. Kalau berantem yang menang yang mana? Yang paling sering saya kasih makan lah. Nah, anggaplah anjing hitam nih manusia jahat saya, anjing putih ini manusia baru saya. Saya nggak pernah kasih makan rohani saya, sifat-sifat baik saya. Ada, tapi dulu mungkin ini yang besar, ini yang cuma wacana aja gitu loh. Nah, akhirnya ya ini kan saya temukan dalam perjalanan spiritual ketika saya memberi makan juga manusia rohani saya, hal-hal yang baik, mengkonsumsi, bergaul dengan orang yang baik, itu seakan kayak mulai gemuk lah nih anjing putihnya. Ininya sih ada, cuma kecil. dan pengertian ini pun yang sederhana ini sangat menolong saya untuk menjaga pergaulan, menjaga stamina, menjaga bagaimana bisa maintain perasaan, sugesti, ketika bagaimana terutama deal sama kelemahan-kelemahan saya, emosi, seks, drugs. Jadi saya mulai menghafal gejala-gejala ketika hal ini mulai membawa saya berpotensi balik ke yang dulu, kayak gitu-gitu. Ini kalau saya boleh tanya nih. Boleh, silakan. Sekarang itu masih ada nggak sih, kalau meskipun tidak dilakukan, tapi keinginan untuk make gitu? Kalau make sih hampir kecil lah. Ya kan? Ada, tapi ya, masih kecil tapi ada, dan walaupun terus tidak dilakukan. Iya, ada. Kayak kecil lah gitu. Ya selain saya maintain udah cukup panjang juga, meskipun itu nggak jaminan, tapi menurut saya itu akan seumur hidup kok. Namanya memori, tahu enaknya dingin-dingin enaknya ngapain, pasti tahu. Kalau kayak gini enaknya ngapain, dan kita kan memori itu kan nggak bisa simsalabim dihilangkan. Makanya saya dalam tanda kutip bersahabat dengan itulah, perasaan-perasaan sama feel itu, sehingga saya bisa lebih dominan paling nggak begitu. Bersahabat itu gimana? Apa yang dikatakan? Artinya saya tidak, nih dijauhin. Artinya itu hal yang mulai nature, itu bagian dari saya. Kapan saya punya pemikiran 100% nggak kepengen lagi? Ya kalau saya mati, saya rasa sih baru 100%. Ya, supaya saya juga bisa atur ekspektasi saya sama orang lain, nggak simsalabim berhenti. Nah kalau dia kena lagi, ruang saya memberi sebuah keluasan tuh gagal juga luas, karena saya juga begitu. Dan menurut saya semua orang kayaknya merasakan hal yang sama deh. Pasti ada lah namanya tahu hal-hal buruk yang pernah, apalagi memori enaknya itu pasti orang tahu.
Itu sih ada. Dan sampai akhirnya kemudian tadi berkarya atau ya berkarir lah, berkarya, tapi memutuskan untuk lewat jalur agama sebagai pendeta juga. Meskipun kan bisa aja nggak harus misalnya ya udah membantu anti narkoba, tapi kenapa akhirnya sampai muncul keinginan untuk dari sisi agama juga sebagai pendeta? Iya, menurut saya karena semua tools akan menjadi baik gitu. Jadi kalau orang lihat saya kan tergantung nanti sisinya mana, penggiat narkoba ya, ini aktivis sosial juga iya, ini juga iya, dan itu semua memperkaya bukan cuma saya, memperkaya akses untuk bisa juga berbagi dan menolong orang gitu loh. Ya kan. Dan tapi satu sisi juga ya religi itu punya ruang luas banget dalam kehidupan, dialah yang memicu ini semua tuh. Kenapa saya harus memicu, kenapa saya harus berbagi? Apa yang harus dilakukan dalam berbagi? Kayak contoh misalnya, salah satu saya jaga diri saya adalah saya juga menjaga orang lain. Gitu loh. Ketika saya pengen didoain, saya juga doain orang lain. Ketika saya lapar ya saya juga ngasih makan orang lain. Itu tanpa, kalau pakai kacamata untung rugi nggak akan dapet, tapi itu berhasil untuk menjaga sirkulasi saya tetap oke. Dengan cara ngejaga orang lain. Bagaimana saya punya support system, waktu saya menjadi support system itu sendiri untuk orang lain. Ketika kita menjadi support system untuk orang lain, itu juga justru menjadi support system buat kita sendiri. Iya, dan itu kan murah meriah, saya nggak tergantung organisasi, saya nggak usah bawa proposal, nggak apa, semua berdasarkan keputusan saya bangun pagi, sampai saya tidur malam. Dan kemudian tadi saya masih mau mengulik lebih jauh lagi. Silakan. Terlepas dari apa yang tadi Bang Yeri sampaikan, saya masih mau tanya caranya kan pegiat bisa berbeda-beda yang meskipun tadi seperti apa, karena tadi Bang Yeri bilang mungkin dari si religi ini yang paling merasa punya peran sangat besar kah? Karena itu kah akhirnya juga ingin memutuskan jalurnya juga untuk dari si religi juga. Apakah karena seperti itu atau karena ada faktor lain akhirnya tadi kayak saya bilang kan bisa aja jalurnya berbeda-beda tapi you chose that. Ya kalau religi ya karena itu punya peranan yang menurut saya ya karena Tuhan lah yang saya lihat papa saya dulunya enggak, papa saya orang Ambon. Orang Ambon punya cara didik anak enggak kayak papa saya. Indonesia Timur punya kan kadang pukul anak dulu baru tanya tuh, padahal anak dari belakang. Nah, apa yang mempengaruhi papa saya sehingga dia bisa bersikap gitu? Keimanan dia juga. Jadi saya melihat Tuhan bekerja sama papa saya, sama akhirnya berdampak ke saya. Maka saya ambil tanggung jawab dalam skup religi ini ya menjadi core penting, gitu untuk perjalanan hidup saya gitu. Dan nggak pernah ini ya pernah ngalamin kayak misalnya saya kan nggak tahu nih detailnya proses. Kayak untuk sampai menjadi seorang pendeta itu proses formal seperti apakah tertentu dan kayak seperti dia tuh tatoan nih sempat ada stigma gitu juga ngalamin juga pasti dong karena kan ya makanya kan ini kan bagian dari tanggung jawab yang saya mau ambil contoh ya kita di skup religi dalam artian Kristen ya sangat kadang-kadang terjebak dalam stigma negatif ya contoh kayak saya lah. Saya pernah kok hampir dipikir mau maling di gereja hanya gara-gara saya masuk pakai tangan pendek. Padahal saya menjadi pembicaranya saat itu. Saat jadi pembicara? Iya, saya cuma datang duluan ketika masih sepi, celingak-celinguk, lalu orang memiliki sebuah image. Nah, kenapa saya rasa saya harus taruh dua kaki saya juga karena dunia religius membutuhkan juga bagaimana orang-orang seperti saya mau balik. Kalau kadang-kadang dilihat hanya penampilan aja, itu satu. Kedua, kadang-kadang orang lebih memikirkan bagaimana yang udah ada ini bisa termaintain dengan baik dibanding peluang orang yang jauh banget dari Tuhan bisa kembali. Maintain yang sudah ada dalam artian kayak gini. Yang sudah taat gitu maksudnya. Iya, jangan deh nanti ngerusak yang udah ada lagi. Umat-umat kita yang udah setia nanti ke kami gara-gara kamu.
Nah, sedangkan saya kan ya pulihnya di situ. Saya nggak pulih di Teralis, di BNN, di situ religius. Nah, pastilah stigma negatif tuh sampai hari ini. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Kayak apa kalau hari ini misalnya? Iya, sampai hari ini dalam artian ya orang selalu kayak misalnya saya datang ke dalam sebuah ibadah Kristen. Saya pembicaranya, saya ke kamar mandi, saya sama istri. Nah, sementara saya ke kamar mandi, beberapa orang aktivis di gereja itu ngobrol sama istri saya. Ibu benar suaminya udah berhenti. Kok ibu mau sih? Ibu nggak takut? Biasanya kan orang pakai narkoba ada penyakitnya. Ntar kalau anak ibu cacat gimana? Nah itu. Dan itu gimana tuh ngadepin kayak misalnya itu kan jadi isu jadi kalau itu kan keluarga juga, Bu. Jadi itu sama kayak tadi pertanyaan yang tadi. Saya deal, saya bersahabat sama itu seumur hidup. Nah, kalau saya sekarang nih udah nggak kepikiran itu. Yang saya kepikiran tuh gimana teman-teman saya yang lagi berjuang, tinggalin hidup jahat, mau benar, tapi kadang-kadang mendapatkan stigma dan perlakuan seperti itu. Nah, itu sih. Jadi kalau saya sih ya udahlah, emang paling saya bilang ya mendingan mantan penjahat daripada menjadi mantan pendeta gitu, paling saya bilang. Poin. Mendingan mantan orang jahat daripada mantan orang baik. Ya itulah penghiburan saya, ceng-cengan kayak gitu aja, tapi ada no hard feeling, gak apa-apa kok. Istilahnya feel free aja kalau orang mau ini sih. Apa yang Bang Gary rasakan ketika melihat yang orang yang masih seperti itu, yang berstigma seperti itu? Sedih banget saya. Jadi nggak adil gitu. Mereka harusnya punya satu kesempatan untuk bisa raih kembali masa depannya. Tapi kadang-kadang stigma negatif itu selalu meletakkan mereka itu ke orang-orang nomor 2. Gitu. Ya jelas sih kalau kita buka mata nggak ada orang kasih penghargaan pada orang yang nggak naik kelas, pelacur, nggak ada. Tapi kan kacamata religi sebenarnya harusnya punya peluang. Meskipun nggak selalu ada, untuk memberikan ruang untuk orang punya kesempatan kedua. Saya lahir dari kesempatan kedua yang orang buka. Disinilah saya. Artinya kan ya secara sukses story ada kemungkinan orang bisa ngalamin. Dan itu baik banget. Nah, itu yang maksudnya jadi salah satu perjuangan di dalam dunia religius saya. Salah satu core-nya adalah menghilangkan stigma-stigma negatif, cara pandang, cara lihat, kesimpulan-kesimpulan yang terlalu dini menurut saya. Dan saat memutuskan untuk menjadi pendeta pun kayak tadi sebelumnya kan akhirnya ingin berbagi gitu ya, ingin membagi kebermanfaatan lewat jalur tersebut gitu. Nah, ada rasa takut juga nggak yang dihadapi, apalagi apakah sudah ada bayangan nanti bakal ada stigma gini lagi? Ada rasa takut? Iya, itu udah pasti sih, udah pasti gitu. Tapi itu bukan area tempur ya, area yang memang jadi tanggung jawab saya. Harus ada di satu titik di mana orang melihat aman tuh dia ada di situ. Kepentingan saya untuk menerobos adalah supaya teman-teman ini nggak perlu mulai dari nol. Makanya itu perjuangan dan komitmen saya untuk berbagi sekalipun ada stigma atau pandangan-pandangan negatif orang ke saya gitu. Dalam artian masa lalu iya, penampilan juga iya, dan saya nggak selalu menutup-nutupi atau membagus-bagusi, ya saya apa adanya aja. Dan saya rasa itu edukasi yang menarik lah. Ketika orang kenal Tuhan, orang harus belajar mencintai apa yang Tuhan cintai. Orang harus belajar mencintai apa yang Tuhan cintai. Jadi ya kalau Tuhan mencintai orang-orang yang sulit mereka, ya mereka harus belajar. Gimana cara belajar untuk mencintai? Artinya itu bukan hal yang mudah gitu kan? Setuju. Kalau saya bukan hal mudah, tapi bagaimana jadi mudah? Bagaimana kita dicintai sama Tuhan, diberi kesempatan sama Tuhan. Ketika kita buat sebuah kesalahan atau kekonyolan, dia tidak membandrol harga mati buat kita. Dia kasih kita kesempatan berikutnya, pengampunan, kasih, cinta.
bagaimana mungkin kita yang sudah mendapatkan itu, lalu kita menolak melakukan itu sama orang lain? Itu menurut saya sebuah pengkhianatan terhadap apa yang sudah Tuhan lakukan sama kita. Which is, apa sih alasannya? Alasannya karena kita dicintai, karena kita diampuni, karena kita penting buat Tuhan. Nah, harusnya bagaimana mata Tuhan melihat mata kita, menolong mata kita melihat orang-orang yang sulit dikasihi oleh orang banyak gitu. Dan menurut saya itu satu metodologi yang sederhana. Kamu nggak perlu ada di sebuah kurikulum yang panjang untuk apa yang dari pikiran merubah pikiran, apa yang dari hati merubah hati, apa yang dari hidup ya merubah hidup. Jadi untung banget Tuhan di tengah untuk mempengaruhi itu semua, sehingga kita punya alasan sekalipun tidak bisa dilihat lewat untung rugi. Minum dulu Bang. Saya mikir mau menyusun pertanyaan. Saya sudah terpikir banyak pertanyaan. Yang pertama yang mana dulu, terus saya ingin menyusun pertanyaan ke bawah saya. Gini mungkin ya. Ada nggak titik juga, kalau tadi kan kita bicara soal memulai. Ya ada ketakutan, salah satunya mengenai stigma, dan ternyata itu betul terjadi juga gitu kan. Tapi ada juga nggak titik di mana seperti memvalidasi bahkan gitu. Oke, ini emang bener, ini path gue nih di sini. Ada nggak kejadian tertentu yang menjadi momen, atau mungkin bisa jadi lebih dari satu juga ketika Bang Yeri merasa seperti itu? Ada? Iya, karena waktu saya lihat ya, karena gini, ada beberapa orang yang saya temenin meninggal bersama saya, dalam artian detik-detik terakhirnya sama saya gitu. Orang tuanya ninggalin, terutama mereka yang kena HIV. Biasanya pecandu, kena HIV, dijauhin, nggak ada yang mengurus, saya yang urus lah ke rumah sakit. Ada beberapa yang meninggal, istilahnya di tangan gitu. Dan statement mereka hampir sama nih, beberapa yang meninggal, sahabat-sahabat saya. Dia bilang gini, oke lah, saya buat gagal dan memang saya layak tidak dijauhin. Tapi betapa bersyukurnya saya ketika di hari-hari terakhir saya tetap menemukan ada orang yang masih mau peduli. Paling tidak masih mau menyatakan kasihnya sama saya. Yang dia maksud tuh saya. Nah, buat saya itu sebuah konformasi gitu. Sekalipun orang akan bilang gagal, orang yang lo nanganin meninggal ya. Oh, saya nggak lihat dari sisi itu. Buat saya nggak dorong mereka untuk bisa berhenti 100%. Saya dorong supaya mereka berjuang kalau mereka gagal lagi. Beberapa bahkan saya yang kubur karena keluarganya nggak mau ngurus. Yes, orang dengan HIV stigmanya sama dengan COVID. Nggak boleh terlalu lama sebelum dikubur dan sebagainya. Dan itu masih terjadi stigma-stigma seperti itu. Apalagi kalau dia sudah di fase bukan cuma HIV, LGBT juga, drugs juga, gitu kan. Jadi ada beberapa orang yang secara regulasi selalu saya jadikan sebuah konfirmasi. Kalau saya capek, pengen nyerah, pengen berhenti, ya pahlawan-pahlawan saya inilah orang sederhana yang gagal di mata orang, tapi entah kenapa ya momen-momen terakhir dia tuh kayaknya deep banget sama saya gitu, terutama ke sayanya sih. Jadi buat saya dia ini pahlawan saya gitu, dan itu mematahkan argumen-argumen ketika di jalan orang serang, saya serang pikiran saya sendiri juga. Udahlah, yang ngurus diri lah atau apalah gitu. Itu sih. Tadi bicara soal down tadi, sering nggak ngalamin kayak gitu? Iya, kayaknya kayak siklus sih, kalau nggak tahu ya. Siklus gimana? Siklus ini kayak mungkin 2 bulan sekali, sebulan sekali, saya rasa. Dan saya tidak ngelawan gitu. Menurut saya down itu alarm. Saya sadar bahwa dari mana saya ada. Awalnya orang cuma saya sama Tuhan kok. Jadi down itu selalu nggak pernah
saya antisipasi supaya jangan sampai down nih. Kadang-kadang saya enjoy dalam masa-masa down saya menyadari bahwa jangan-jangan ini kayak orang di pom bensin gitu loh, Pak, mulai dari nol ya. Ada hal-hal yang baru lagi yang mau dikasih sama saya gitu. Jadi oke. Gitu. Ya kan? Jadi kan orang mungkin saya capek ya, kayak motor capek gitu loh, habis bensinnya. Nyampe lah dia. Ya orang capek, emang beneran capek. Tapi mungkin akan ada sebuah perjalanan iman yang baru, ketemu dengan orang yang baru, ketemu dengan hal yang baru, melakukan hal yang baru. Setelah down, jadi saya menaruh respect tinggi sama fase down itu. Kalau saya pribadi, memang nggak populer sih, maksudnya pemikiran kayak gini, tapi saya menaruh respect tinggi. Saya respect kalau saya lagi down. Respect pada down-nya. Pada down nih. Biasanya apa yang paling sering memicu kalau reflect lagi? Ini masa-masa down itu? Rejection, penolakan dari orang. Itu kalau udah bertubi-tubi dari keluarga, dari orang yang dekat, ya kan? Itu sih. Rejection dalam arti bagaimana? Dalam artian misalnya kayak beberapa komunitas yang saya pengen ada karena saya tahu ini punya support system oke, tapi mereka nggak ajak saya karena mereka mungkin berpikir sayanya masa lalunya, kedua teman-teman saya, circle saya. Orang-orang misalnya tanya, Yeri siapa? Yeri narkoba. Oh, aku kenal. Gitu ya. Nah, kalau saya main sudah lama ini. Itu udah lama. Tapi sampai sekarang tuh masih ada? Masih. Ya. Kan gini, kalau saya mendampingi satu teman yang masih make, pasti saya akan dapetin image-nya juga. Gitu loh. Bukan, tapi di situ mendampingi itu dalam tanda kutip formalnya sebagai pendeta atau sebagai teman, sebagai semua. Jadi formalnya gitu biasanya kalau mendampingi. Kalau formal tuh bahkan secara formal jarang saya pakai kependetaan dalam tanda kutip. Karena kalau saya duduk sama orang-orang pada umumnya kan saya tanya, lu butuh pendeta nggak? Enggak. Lu ngapain saya datang sebagai pendeta? Gitu. Mereka cuma butuh teman, kadang cuma buat didengerin gitu loh. Kadang cuma butuh dimotivasi atau ditemenin di sebelahnya aja begitu. Nah, itu proses itu kan kadang-kadang kenapa banyak orang nggak mau melakukan, karena misalnya yang didampingi ini gay. Ya orang kan pikir siapapun pendampingnya pasti gay juga. Persepsi negatif dari si itunya. Nah, itu yang kadang-kadang membuat banyak rejection. Gitu. Wah, orang dekat-dekat saya wah pasti ada masalah mau narkoba tuh orang, udah pasti gitu. Jadi beginikah artinya masih ada orang yang melihat dia pendeta memang sekarang tapi dia kayaknya masih make, artinya ada orang yang masih ada gitu. Jadi ya supaya orang besar hati, jangan punya ekspektasi tinggi lalu kecewa berat tiba-tiba. Kalau sama yang saya nggak mau menggunakan kata berhasil karena tadi kan tolak ukur keberhasilannya bukan dari meninggal atau nggak, cuman artinya yang kemudian dia sampai tidak meninggal tapi dia kemudian akhirnya didampingi dan kemudian berhasil terus melanjutkan hidupnya dan berubah gitu ya. Biasanya apa Bang Yeri yang membuat mereka, kalau ada nggak sih pola tertentu nggak sih terkait yang membuat mereka akhirnya mulai Iya, sebenarnya kan saya tinggal copy paste apa yang pengalaman saya aja, menolong mereka punya sikap respect sama Tuhan, menolong mereka menemukan identitas diri mereka, menolong mereka menemukan passion dan kekuatan mereka, menolong mereka untuk memulai tidak dari nol. Gimana caranya biasanya? Yang mulai dari nol, misalnya contoh, ketika saya mendampingi satu orang yang punya passion di kuliner, ini yang pernah terjadi ya. Bakmi, cuma karena dia demen bakmi, saya demennya bakmi ya udah. Tapi siapalah mempekerjakan mereka. Nah, lalu saya dapat ide, saya cari tukang restoran bakmi yang kalah bersaing sama yang lain-lain. Oke, yang kalah bersaing. Jadi dia ada. Oke, terus saya bilang, kok mau nggak saya buat bakmi ini jadi rame? Gimana caranya? Pekerjain anak buah saya. Loh, apa kata orang nanti dulu? Saya buatin satu tools sederhana. Nanti saya akan branding warung bakmi ini.
di antara banyak warung bakmi, cuma inilah yang punya kepedulian sosial dan layak diborong abis. Karena dengan membeli satu bakmi sudah berarti menolong orang yang nggak punya masa depan kembali punya masa depan. Gimana saya bilang? Saya orang sosial, saya punya circle yayasan, saya akan branding nama ini ke BNN iya, ke Dinsos iya, ke teman-teman rohani iya. Jauh dikit beli, mahal dikit beli. Kenapa? Karena dengan satu bakmi sudah termasuk membangun sebuah kepedulian. Cari tukang-tukang bakmi yang ini nggak cuma nyari duit. Wih, keren tuh kan. Gimana ngerjain yang nggak usah, saya ngerjain. Kasih ruang aja, masuk. Besar loh itu effortnya untuk satu orang. Jadi saya di situ akhirnya masuk di pemberdayaan masyarakat. Oke, tadi untuk yang bicara soal passionnya apa, minatnya apa. Cuma kalau tadi misalnya mengenali diri sendiri, mengenali Tuhan, itu gimana cara saat mendampingi apa Bang? Kalau saya kan terbatas dalam artian. Nah, ada beberapa rekan yang punya latar belakang yang sama, akhirnya dia mengambil, dia membuat semacam kayak profiling company, NLP atau apa saya nggak ngerti. Artinya saya nggak perlu belajar itu. Saya bilang industrinya mereka mau nggak di antara profiling company kamu punya sebuah source sosial yang seksi banget kalau orang tahu. Dimana kamu nggak cari duit, kamu nggak cari apapun, murni karena ketulusan kamu. Caranya gimana? Profiling gratis dong sebenarnya itu. Makanya saya bangun sebuah ombak sosial yang semua pendeta iya, ini iya supaya bisa menjalankan sirkulasi ini dan itu jalan. Jadi di profiling oleh teman-teman. Habis itu jadi dan ini kan menjadi sebuah kekuatan. Gak apa-apa saya agak panjang ya. Contoh misalnya ada kawan keluar dari Nusa Kambangan. Ini bingung mau ngapain. Iyalah orang dengar Nusa Kambangan aja udah waduh ya. Mampirlah dia salah satu rusun. Lalu saya bilang gini, paling nggak jangan buat mikir diri sendiri lah. Nah akhirnya dia kumpulin anak-anak di rusun itu, anak-anak pemuda, anak-anak supaya nggak pada mabok, diajarin lah bola. Padahal nggak ada lapangan bola. Terus akhirnya berkembang. Mau pertandingan nggak ada sepatu, minta sama saya nggak ada sepatu. Nah terus saya punya teman-teman anak band yang baru naik lah, kan. Terus saya bilang gini, bro, mau nggak hasil album pertama lo yang buat promo-promo ini, gue ambil buat beli sepatu sosial. Saya bilang enggak. Ini maksudnya apa? Dengar dulu. Jadi saya ketemu manajernya, saya bilang gini, saya ambil sepatunya, duitnya buat beli sepatu. Nanti saya akan bilang band ini saya akan membranding menjadi band sosial yang belum terkenal. Tapi effort dan track record sosialnya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau urusan misalnya cari dana buat Palu, buat ini, mereka emang udah ada meskipun belum terkenal. Akhirnya mereka dapat slot-slot gratis di radio di apa karena ini loh contohnya band yang belum terkenal tapi punya kontribusi. Buktinya apa? Saya buka track record saya, nyangkutnya ke saya plus anak-anak ini. Boleh saya tanya nggak bandnya apa? Bandnya nggak terkenal sih. Sekarang sih udah setengah bubar. Mungkin cuma ada buat itu namanya LO sama D. Awal-awal regular. Kayaknya kayak gini saya juga nggak tahu ya. Jadinya jadi nggak terkenal gini. Terlalu berkiblat ke situ. Tapi ya, karena saya suka musik. Saya nanya karena gitu. Itu. Karena pengen dengerin langsung pengen tahu gitu loh. Nanyanya karena itu. Jadi ya genrenya pop biasa, ininya industri biasa, regular apa semua. Tapi saya bilang satu kali dia off air, saya ajak nih salah satu anak ini, bukan eksploitasi ya, menyebarkan semangat kebaikan. Bayangin satu mimpi dari asal ngeband belum terkenal, mimpi satu anak aja udah dia nggak akan lupa seumur hidup. Nah saya bawa uangnya dong, saya ke toko olahraga, saya bilang saya cari kongko, mau nggak berbuat sesuatu untuk orang lain, kan saya jualan toko nih gini. Saya bilang saya beli sepatu, saya bayar
kasih bonus dong, tulisin nama. Pakai kayak spidol apa gitu kan. Waktu futsal, ya mereknya yang penting ada namanya. Ya sudah. Jadi saya ini punya rekanan-rekanan unit usaha yang siap sinergi. Akhirnya sama, saya brandingin lagi toko olahraganya. Mau beli senar, bulu tangkis. Engkau ini ya. Karena kalau kamu beli di situ, nih lihat hasil karyanya. Saya nggak pakai proposal, saya nggak pakai minta-minta dana, jual-jual diri apa, semua sirkulasi jalan. Nah makanya saya bilang dari awal core kepedulian itu menjadi sebuah senjata sebenarnya, murah meriah dan impactful. Kepedulian. Ini kita kayak cycling back ke awal nih. Iya. Kepedulian. Menarik banget ini, Bang Yeri. Saya belajar sangat banyak. Jadi sekarang sehari-harinya di foundation kah? Atau di mana sehari-hari jadi? Iya, jadi saya sebenarnya fleksibel sih. Dibilang kantor nggak ada, lalu kegiatan hari-hari sebenarnya ya lebih di masyarakat aja. Gitu. Jadi saya lagi mendampingi, mungkin saat ini ada 15 anak yang pasca dari rehab, yang lagi direhab, yang lagi urusan sama polisi. Saya dampingin keluarganya juga. Lalu saya memperlengkapi masyarakat. Maksudnya? Gereja, masjid, pesantren untuk punya sedikit kemampuan untuk bisa menangani krisis-krisis. Makanya tahun 2017 saya diberi kesempatan untuk bicara di Ponpes Tebu Ireng di Jombang untuk menyampaikan isu keresahan ini. Supaya teman-teman di pesantren ini punya tools yang nggak mulai dari nol lah. Gimana sih selain mereka belajar agama, mereka dijauhi dari kehidupan yang kayak gini. Dan akhirnya kan bukannya membangun gap apalagi persaingan, membangun sebuah kerjasama yang menarik. Membangun kepedulian tadi. Dan karena core-nya kepedulian. Jadi kalau sorry lagi nanya nih, kalau itu kan lebih banyak kegiatan sosial gitu. Terus penghasilan day to day dari mana gitu atau? Iya. Kalau aku mau tanya, personal banget nanya gitu. Iya apa-apa. Mudah-mudahan nggak apa-apa. Kalau iya. Soal maaf aku kayak misalnya waktu itu waktu saya wawancara sama kayak waktu sama Habib Hussein yang Bang Yeri juga kenal itu. Dia ada entrepreneur juga, dia jualan ini dan seterusnya. Nah, kan dia bilang dia nggak mau mengandalkan dari apa ustadz atau apa gitu. Bayangan saya apakah Bang Yeri tadi sebagai entrepreneur juga ada usaha-usaha gitu atau gimana sih? Maaf kalau ini nggak apa-apa kan nanya gini. Nggak apa-apa. Nah kalau sebelum COVID ya saya punya penghasilan dari saya khotbah dari situ. Nah itu yang saya sisihin, ya kan, karena kemampuan entrepreneur saya kayak nggak sejago Habib. Pengen sih tapi kayak apa ya? Jadi kayak kalau tokoh sinterklas gitu loh, bagi-bagi doang, dimarahin sama istri, ini gimana sih, nggak dihitung. Tapi berarti dari situ. Awalnya dari situ, tapi nah setelah itu kan dengan adanya konsep pemberdayaan masyarakat, saya punya effort pengeluaran nggak besar. Dalam artian saya mau support satu kelompok, ya saya mengedukasi masyarakat lain untuk ngeluarin duitnya juga. Jadi pengeluaran saya makin kesini makin nggak besar. Karena saya malakin orang juga. Karena core-nya kepedulian, jadi nggak bahasa malak. Ya. Gitu kayak ada brand-brand yang membutuhkan, ya saya mensirkulasi aja. Intinya kepentingan buat saya apa? Saya nggak keluar duit untuk mensupport mereka, tapi pertolongannya nyampe. Gitu. Dan mungkin abis COVID ini saya bakal ngikutin jejak Habib kali, bangun beberapa usaha kreatif, belum tahu apa, tapi kayaknya saya akan lakukan itu juga. Karena saya jadi mohon maaf banget kalau misalnya tadi dianggap terlalu personal gitu. Saya tadi bertanya itu karena saya berpikir agar orang yang mendengar, yang melihat itu juga bisa melihat ini bisa menjadi jalur di mana kita tuh bisa sustain juga secara finansial. Itu yang saya ingin agar orang juga punya kadang takutnya orang yang ingin
di jalur sosial tuh merasa aduh ntar gue penghasilan gimana gitu. Soalnya orang juga punya pemahaman bahwa you can still get income juga gitu. Betul. Harusnya sih bisa sih. Iya kan, karena kan kendala orang sosial kalau dia nggak beda di dua kakinya, satu saat rentan dibeli orang gitu. Kalau orang bantu, orang bisa beli. Nah makanya orang-orang sosial ini harus punya kayak Habib, daya tahan sama ininya kuat sehingga waktu orang bilang apa nih Pak yang saya bisa bantu, kita bisa balikin apa nih yang saya bisa bantu, gitu kan. Padahal nggak punya apa-apa, punya link doang. Butuh apa nih, supplier AC ada saya, ini ada, tukang kopi ada, tukang bakmi ada, gitu. Menarik. Pak Gary, kalau dari perjalanan tadi yang cukup banyak naik turunnya gitu, ini pertanyaan, ada beberapa pertanyaan yang saya sering ya setengah template lah kalau boleh dibilang. Tapi saya suka menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini karena biasanya dari orang ke orang punya jawaban berbeda-beda gitu. Jadi cukup menarik dan menambah wawasan. Kalau Bang Gary melihat kegagalan di mata Bang Gary itu apa sih gitu? Kegagalan ya. Kegagalan di kacamata saya adalah sesuatu yang numpang lewat. Sesuatu yang numpang lewat. Jadi kita nggak pernah sebenarnya dari kacamata Tuhan. Saya yakin kayaknya semua agama percaya hal yang sama. Ditakdirkan lahir untuk gagal. Kalau ada kegagalan wajar. Itu halnya cuma numpang lewat aja. Jadi bukan sesuatu yang harus diberi perhatian khusus. Karena dia akan lewat. Itu sih. Numpang lewat. Inilah tadi saya bilang, meskipun pertanyaannya kayak template, tapi ada jawabannya yang sangat-sangat menarik. Oke, numpang lewat. Kalau kesuksesan di mata Bang Gary, apakah ada perbedaan nggak mengenai bagaimana Bang Gary melihat sukses dulu dan sekarang gitu? Kalau jelas ada perbedaan signifikan. Kalau dulu gimana caranya saya menjadi hal besar? Hal besar itu? Hal besar apa aja? Saya mendapatkan hal besar. Apa aja, finance, keluarga, semuanya. Nah, kalau sekarang bagaimana saya menjadi hal besar itu sendiri untuk orang lain? Lebih ke arah situ sih. Mungkin orang bilang ya, tapi saya enjoy banget dengan cara hidup yang seperti itu. Menjadi hal besar untuk orang lain. Gitu. Ada buku atau film favorit yang terpikir deh kalau seandainya ada banyak gitu? Film apa? Any genre. Film itu ini apa namanya Freedom Writer, true story sih. Hilary Swank itu yang di sekolah itu ya? Yang sekolah, ya genre-genrenya kayak gitulah. Heroic story, heroic leadership yang model kayak gitu. Saya jarang baca buku sih. Oh, jarang buku. Oke. Jarang baca buku. Tapi film suka nonton. Film nggak terlalu juga sih. Nggak terlalu juga. Musik suka saya. Saya jadi nanya macam-macam nih. Iya, genre saya inilah Metallica. Oh sama kita. Kata aja. Oke. Grunge, anak 90-an lah. Anak 90-an. Yes. Oke. Terima kasih banyak Bang Gary sudah meluangkan waktunya datang ke sini. Saya nggak habis pikir meluangkan waktu datang ke sini. Panjang perjalanan 1,5 jam ke sini untuk berbagi sama saya dan sama lo juga semua yang melihat dan mendengarkan ini. So terima kasih banyak. Ada anything else yang Bang Gary ingin sampaikan juga? Ya thank you aja sih sudah dikasih ruang, karena sebenarnya kalau mau jujur ruang-ruang kayak gini kan bukan ruang-ruang yang sering dibuka untuk saya menyampaikan hal-hal yang bukan basic ya, real gitu loh. Biasanya orang nanya, orang ajak bicara, ya cuma dibutuhkan sebuah story-storynya aja untuk nakut-nakutin orang. Jadi nggak dikasih ruang sayanya untuk informasi. Ya jangan pakai narkoba ya. Oh gitu. Nih kalau kamu nggak pakai narkoba nih akan hancur nih kayak Iri nih. Oh iya. Tapi nggak apa-apa juga, yang penting kan didengar. Paling nggak ada manfaatnya lah. Kalau Bang Gary terima kasih, saya lebih terima kasih lagi sekali lagi, dan ini pembelajaran yang juga sangat-sangat banyak buat saya pribadi. So terima kasih banyak, mohon maaf saya juga kalau ada salah. Thank you. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Siap. Ini pertama kali loh kita ketemu ya Bang Gary. Baru pertama kali kita ketemu.
So terima kasih banyak. Dan buat lo semua sekali lagi, mudah-mudahan ini bermanfaat dan mudah-mudahan dimanfaatkan. Dan kita ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.